orang yang hebat di atas ring itu adalah bukan orang yang bertahan 12 ronde, tapi yang dia pukul bangun lagi, dipukul bangun lagi, dipukul lagi. Maka selalu saya bilang teman-teman, paling berat itu mengalahkan orang yang tidak mau menyerah. Ya, Dan itu adalah orang yang nggak bisa dikalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Kali ini kita akan membuat sebuah episode ya, leadership ya di NH Podcast ya. Tentunya kita akan memberikan sebuah ide gagasan ya terkait dengan leadership ya, dan setiap gagasan ya perlu diuji ya, setiap kesiapan perlu diperiksa, dan setiap kepemimpinan perlu dipertandingkan. Ya, tidak lain kali ini akan bersama sahabat kita, motivator kita, Abi Darwis. Ya, luar biasa. Kita sudah berapa tahun nggak ketemu ya, Abi. Ya, jadi kita tentunya gimana dulu kabarnya nih, Abi ini? baik, terima kasih dokter, ya. dan sebuah kehormatan dan kebanggaan buat saya bisa hadir di NH Podcast ini. Iya, ya. Setiap hari so far so good tambah maju nih. Tampilan baru. Iya, teman-teman semuanya. Iya. Terima kasih. Iya. Selamat pagi ya, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat ya. Amin. Dan alhamdulillah kita diskusi kembali di leadership serial ya. Leadership kelas kepemimpinan yang kita berharap bahwa ini akan memberikan dampak dan perubahan yang sangat signifikan kepada baik kita, keluarga, ataupun kepada masyarakat lebih luas lagi. Oke, jadi tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali ya para pemimpin dunia ya. Yes. Pemimpin apapun ya. Betul. Mau di lembaga instansi pemerintah, mau lembaga industri ya, maupun dimanapun ya. Jadi harapannya nanti serial episode ya leadership di NH Podcast ini akan memberikan insight ya para leader-leader atau calon leader. Betul. Ya. Kita akan persiapkan Indonesia Empas ya 45 ya. Betul. Kita akan kontribusi minimal ya, gitu Abi ya. Betul. Dan banyak seri pokoknya nanti ya. Yes. Insya Allah seri pertama ini kita akan mengangkat sebuah tema yang luar biasa ini ya, leadership engine. Ya, tentunya ini mengapa kita harus melihat ya kepemimpinan itu sebagai ruh ya, dan jantung organisasi ya, bukan sekedar posisi gitu ya. Betul. Nah, gimana Abi ini Abi melihatnya? Saya menguatkan seperti yang dokter sampaikan tadi terkait dengan bagaimana kita akan berkontribusi kepada Indonesia Emas. Ya. Kita sepakat teman-teman semuanya, kita sedang merajut cerita yang indah, the greatest story terkait bagaimana cerita kepemimpinan. Ya, kita ingin betul-betul menjadi bagian dari cerita indah itu terkait dengan kepemimpinan Indonesia di 2045. Oleh karena itu, kami di komunitas Maxwell ya telah mencanangkan proyek 30 juta pemimpin Indonesia. 30 juta. 30 juta. Masya Allah. Ya, dan dimulai dari segala sesuatu yang sederhana, dimulai dari podcast, dimulai dari kita sharing dengan teman-teman, dengan anak-anak muda, training, ya. Terus juga workshop, terus juga membangun narasi-narasi di berbagai sosmed itu dalam rangka untuk menguatkan fondasi kita, menguatkan jejak kita bahwa kita akan menjadi cerita indah di kepemimpinan Indonesia 2045 ya. Dan itu yang akhirnya menjadi sekali lagi menjadi engine, menjadi mesin yang cukup kuat buat kita untuk melangkah kuat ke depan untuk bagaimana kita menjadi bagian dari cerita kepemimpinan Indonesia di 2045. Indonesia Emas. Jadi roh ya, artinya engine, betul. menyalakan jiwa. Betul. Ya, bukan sekedar mengatur pekerjaan itu. Leader bukan itu ya. Betul. Makanya nanti di dalam beberapa narasi yang dikembangkan itu adalah bagaimana kita itu membangun kepemimpinan yang menghidupkan, dokter. Nah itu, jadi yang menggerakkan ya
bukan hanya mengatur. Bukan hanya ini kamu kerjain ini tiap hari rutinitas enggak? Iya, bicara angka juga. Ya. Karena hati-hati juga teman-teman bahwa rutinitas itu bisa mengubur sebuah kreativitas. Dan yang lebih penting lagi teman-teman, seperti yang saya tulis di narasi kemarin, bahwa musuh besar berpikir hebat itu ya kesibukan dong. Gitu loh. Dan yang namanya hidup ini ya pasti ada masalah. Sibuk itu udah biasa. Hanya bagaimana kita skala prioritas tentunya dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kesibukan itu sebenarnya lebih kepada produktivitas gitu. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa sibuknya dia setiap hari itu dianggap produktif. Padahal kalau dia lihat, akhirnya dia mikir juga dalam waktu tertentu kok pancet aja kok gini terus. Betul. Kok biasa-biasa aja. Iya. Tapi dari segi pendapatan ya. Iya. Itu kan introspeksi ya. Betul, gak kelihatan lagi deh kok pancet-pancet, asetnya nggak nambah, jaringan temen juga nggak ada, tapi kayaknya waktu 24 jam tuh habis kita. Iya, artinya kembali ya Pak, leadership engine itu dimulai dari kita. Tidak harus punya perusahaan besar dulu kan. Betul. Aku nunggu lama. Betul. Mungkin ditarik lagi di keluarga kita yang sudah berkeluarga mungkin ya. Betul. Ataupun yang belum berkeluarga pun bagaimana Anda memposisikan diri ya. Di komunitas Anda, di circle Anda ya. Jadi seorang leader ya. Dalam hal ini pembawaan diri. Artinya dengan seperti itu kan dia akan dicap ya. Wah, ini pintar. Ya enggak hanya sekedar pintar ngomong, betul. tapi pintar sistematis lah mungkin dalam bicaranya ya dan lain sebagainya. Gitu ya, Bi? Iya. Dan engine ini teman-teman akan terasa betul pada waktu kita sudah mulai melakukan proses perjalanan. Ya. Nah, banyak orang itu yang tidak mempersiapkan. Saya selalu mengingatkan kepada saya sendiri, saya pribadi dan juga ke teman-teman semuanya, kalau Anda mau leverage, kalau Anda mau naik kelas, pastikan preparing dan exercise. Nah, ini banyak orang yang tidak mempersiapkan diri loh. Jadi karena kalau dia tidak mempersiapkan diri, dimanapun bagaimanapun journey-nya dan dalam journey apapun, dia kan kehabisan stamina, kehabisan engine. Jangankan kita ini perjalanan panjang sebuah karir, sebuah kepemimpinan. Nah, kita mudik saja dokter misalnya dari Purwokerto mau ke Jawa Timur misalnya ya, ke Klaten. Wah, itu sudah harus masuk servis bengkel, mungkin mau divariasi, tune in, ini oksigennya bannya diganti semua. Itu belum ibu istri kita. Wah, menyiapkan makanan, menunya apa, nanti belum juga safety tabungan kita. Itu selalu dipersiapkan. Terus juga mereka melatih artinya, wah ini saya mudik 20 jam perjalanan. Berarti saya harus mulai melatih 3 jam supaya tidak kaget saya pulang. Nah, itu contoh beberapa hal yang memang dipersiapkan. Nah, bicara engine ini, teman-teman itu kalau saya melihat para pemimpin juga mereka tidak mempersiapkan. Jadi mereka itu mengalir begitu saja, Dok. Sehingga pada waktu part-part tertentu dia kehabisan energi. Nggak bisa ya, artinya betul. Segala sesuatu memang di-prepare dulu, dipersiapkan gitu ya. Betul. Nah, sehingga Dok, kita bisa melihat yang menarik adalah pertanyaan buat kita adalah kenapa banyak orang tidak mempersiapkan diri? Gitu loh. Yang pertama adalah ya karena mereka nggak punya goal yang besar. Mohon maaf Dok, kalau Dr. Nur Hadi sudah betul-betul preparing, punya goal untuk menjadi rektor, menjadi guru besar, pasti Anda akan melakukan persiapan yang luar biasa dan latihan karena pada saatnya tiba Anda siap. Dan orang akhirnya melihat, ngapain aja sih dokter ini? Kok kayak mau jadi profesor aja? Bahasanya kan begitu Dok. Nah, itu yang akhirnya orang nampak gitu. Karena nanti hal-hal itu penting juga. Siapapun kalau kita jadi pemimpin, dia tahu apa yang kita lakukan. Nah, itu benar itu. Itu Maxwell bilang, everything rise and falls on leadership. Bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan kecil, memberikan keputusan, tapi efeknya sistematis. Betul. Makanya gini, teman-teman, itu saya lanjutkan tadi Dok. Kenapa orang tidak banyak mempersiapkan diri? Yang pertama adalah bahwa dia nggak punya goal. Goal itu ya goal besar, kita sepakat. Ya, makanya waktu saya dengar podcast kemarin ada yang menarik Dok. Yang paling berbahaya itu seorang pemimpin kalau dia itu nggak punya goal besar, Yang paling berbahaya itu pemimpin itu adalah dia punya goal kecil,
itu terjadi. Iya kan? Nggak visioner. Jadi yang paling berbahaya itu pemimpin itu punya goal kecil tapi terjadi. Padahal sesungguhnya itu yang paling bagus itu adalah punya goal besar walaupun tidak terjadi. Nah seperti itu. Nah jadi dia nggak punya goal. Terus yang kedua adalah dia tidak yakin akan terjadi masa depan yang indah buat kita. Ini kalau dokter mau jadi guru besar itu sudah pasti bahwa akan ada masa itu, ya aku harus persiapkan dengan matang. Terus yang kedua adalah aku yakin dengan pada waktu aku menjadi guru besar akan ada harapan hidup yang indah buat saya, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Nah, aroma itu cukup kuat untuk yang membuat akhirnya dokter melakukan persiapan yang membuat cuek kata orang. Ngapain sih dokter? Apa dengerin semua mereka? Aku akan fokus ke situ. Nah, itulah berbahayanya kalau orang akhirnya tidak punya goal, sehingga dia tidak melakukan persiapan. Gitu. Karena nggak punya visi tujuan. Itu dong. Iya, sama juga kalau kita mau ke Klaten terus dihitung bensinnya piro, tolnya berapa begitu. Tapi sudah pokoknya kita berangkat aja, kamu berangkat aja wah itu. Loh, ini ternyata olinya sudah mau habis ini. Wah, ternyata ini banyak kok meleot-meleot begini. Waduh, ya kehidupan itu seperti itulah. Oleh karena itu, kita dipesankan dong bahwa kehidupan itu adalah intensional. Kehidupan itu adalah sesuatu yang memang kita sengaja, dok. Sama juga, dokter kalau mau menjadi guru besar itu kan menyengajakan hidup semua prosesnya menuju ke sana kan. Nggak mungkin ujuk-ujuk terus akhirnya, dok, selama jadi profesor ya, sajanya aku nggak menyangka loh. Nah, aku itu tidur-tidur doang. Aku itu suante aku jadi profesor saya juga kadang-kadang bingung. Wah itu jawaban orang yang ya mungkin dia tawadu tapi yang sombong ya begitu. Cipta rasa kangsanya kurang kalau seperti itu. Jadi tidak berdampak gitu. Betul. Kagetan itu, ujuk-ujuk ya mungkin ya. Nah, maka nanti ada kalau bicara tentang bagaimana termasuk hidup kita nih, Dok. Banyak orang itu yang mengambil kehidupan itu tapi dia tidak dengan kesadaran dan tapi tidak disengaja gitu loh. Nggak ada, kita paham di dalam umat Islam kita, di dalam agama Islam kita, daun jatuh saja, Dok. Itu skenario dari Allah kok. Maksud Anda jadi dosen itu, ya sebenarnya nggak menyangka saya dosen. kan ada itu, Dok, gitu. Ya, jadi pasti sehingga nggak boleh kita memisahkan 31 paket kalau kita punya mimpi yang besar itu. Yang pertama adalah bermimpilah yang besar, tinggi dan menakutkan. Yang kedua, ayo dimulai dari sekarang. Yang ketiga, ojo kesuwen. Ambil langkah kecil. Nah itu, Dok, ambil langkah kecil. Tapi nggak boleh kita tiba-tiba udah kita melangkah, pokoknya melaku saja. Nggak boleh, harus ada goalnya. Karena yang dibilang dengan pertumbuhan itu adalah prosesnya, Dok. Gitu loh. Bertumbuh setiap hari, bukan dalam satu hari. Itu artinya bahwa gak apa-apa melakukan satu-satu, tapi kan nanti akan menuju ke sana. Karena goalnya ada. Nah kalau goalnya nggak ada, melakumu juga gak jelas akhirnya. Mau kemana? Seperti itu, Dok. Ya, artinya perlu dipersiapkan semua ya. Betul. Apapun ya. Betul. Sekecil apapun orang hidup pasti punya tujuan. Iya. Nah, kalau saya nanti bicara engine, Dok, bayangkan kalau tidak dipersiapkan. Maka saya bilang, Dok, kenapa Anda membangun engine pesawat, Dok? Yes, pokoknya dokter mau kemana perjalanan kok mau membangun engine pesawat? Yes, pokoknya saya bangun engine. Nggak menarik, Dok. Dok, kenapa Anda bangun engine? Engine-nya pesawat lagi. Iya, karena saya akan ke antariksa. Kan begitu, Dok. Makanya akhirnya kalau orang nggak punya tujuan, nggak mungkin bangun engine. Disitulah pada waktu terjadi akhirnya sebuah proses perjalanan atau journey, entah di bisnis, di kehidupan, di keluarga, dia akan habis engine itu. Karena itu perlu dipersiapkan, Dok. Dan engine ini perlu suntikan. Betul, iya. Experience ya, artinya pembelajaran dari manapun kan. Betul. Sampai di ajaran Islam bergurulah kepada semua kebanyak banyak ustadz, banyak yai gitu ya. Nah itu kan tidak kita kacamata kuda tidak kan. Betul. Ya, ini harapannya itu akan mensuplai engine dalam kepemimpinan kita gitu ya. Semua orang itu kan guru buat kita. Semua tempat itu kan kelas buat kita. Yes. Jadi ya itulah. Jadi kalau orang itu akhirnya punya goal yang besar untuk mengisi engine-nya seperti yang dokter sampaikan, maka dia akan mencari sumber-sumber belanja dimanapun, Dok. Kenapa? Karena dia butuh engine, nggak mampu. Contoh misalnya nih, kalau dokter hari ini memang beban kerja, bukan beban kerja, produktivitasnya cukup tinggi.
harus ngajar, harus membuat karya ilmiah segala macamnya. Mohon maaf, Anda butuh engine pasukan yang besar. Dalam bahasanya, kayaknya dokter tidak bisa hanya mampu dengan cukup sholat subuh saja, dok. Gak iso, dok. Sepertinya dokter butuh sholat qobliyah sebelumnya, ditambah lagi tahajud lagi, ditambah lagi nanti duha lagi, witir supaya apa? Betul-betul Anda tuh butuh engine, karena hari ini aku tuh punya tanggung jawab yang besar. Aku harus ngajar, terus membangun narasi di hadapan para doktoral, terus presentasi karya ilmiah di dalam di antara kolega, terus mengguiding podcast 2 profesor. Nah kalau Anda tidak persiapan, engine Anda akan mati. Setuju. Jadi memang kita harus persiapkan semuanya ya. Itu akan berdampak. Betul. Tidak hanya kerasa asal, dok, tidak hanya asal jalan. Keluar dok. Ya. Nanti dokter akan terlihat ngajarnya, memang keren ini. Kelihatan tuh berapi-api. Terus presentasinya tuh terarah, terukur. Nah itu sebenarnya yang orang-orang kalau tahu ilmunya, itu nggak bisa secara kasat mata dipersiapkan terus akhirnya hanya belajar saja. Enggak, itu ada makna di dalamnya. Namanya engine. Kan nggak kelihatan. Tapi orang merasakan, dok. Itulah yang dibilang dengan namanya kepemimpinan yang menghidupkan. Ada banyak pemimpin tapi nggak menghidupkan, mematikan malahan. Ya, itu saya terbesit ini ya. The law of influence. Ya. Bagaimana pemimpin menjaga pengaruhnya tetap bukan menekan, betul, ya? Betul. Menghidupkan. Betul. Itu yang diharapkan Betul. dalam sebuah corporate. Gitu betul, ya. betul. Kalau menekan pasti akan dampaknya beda dari bawah. Iya, iya. Wah, saya kok digini terus. Betul. Merasa kan itu sama juga, dok. Berarti kan bisa juga di kelas. Ya, bisa ditarik kehidupan, ya. di semuanya. Makanya saya bilang leadership itu kita nggak bisa pilah-pilah bahwa itu hanya kejadian di perusahaan, kejadian di akademik harus seperti itu. Apalagi semuanya memimpin dari rektor, iya. dekan, ya, ketua jurusan, ketua prodi. Betul. Sampai bagaimana fakultas itu bisa hidup. Betul. Bukan dengan tekanan. Betul. Kerja itu bukan dengan tekanan. Ya itu ya namanya ya. Ya. Makanya ini kan menarik sekali kalau diskusi ini memang akhirnya didengar oleh teman-teman professional educator ya, teman-teman pendidik semuanya, bahwa tidak serta-merta mereka itu hanya transfer knowledge, mereka transfer ruh, mereka transfer engine, mereka transfer moralitas. Iya. Nah begitu, dok. Ya, artinya ini artinya dalam memimpin ya, yang menghidupkan tadi kan perlu oksigen. Ini segmen 2 nih ya. Iya. Jadi oksigen itu perlu terus dihidupkan ya dengan transfer ruh tadi ya. Tanpa oksigen kita kan nggak bisa hidup. Itu maksudnya ya. Karena kehidupan tadi kan hubungannya dengan oksigen. Betul. Ya. Jadi artinya bisa bernapas gitu ya. Itu dengan salah satunya itu tadi. Ya. Kalau hanya engine-nya oke nih ya, tapi ini nggak punya napas ya. Oksigen juga harus disuplai. Betul. Nah gitu ya. Betul. Ya, jadi makanya nanti kalau kita lihat flow-nya kan ya, dari dia punya engine, terus dia bagaimana mentransfer, terus bagaimana, nanti dalam proses transfernya oksigen itu nanti adalah bagaimana dia survivor, bertahan. Ya. Ternyata itu nggak cukup juga, kita juga perlu growth, bertumbuh lagi gitu. Nanti di situ nanti ada kekuatan leadership mampu nggak mendorong itu. Makanya itu terkait, dok, terkait dengan bagaimana kita starting dengan kita punya engine yang cukup, terus kita bagaimana kita menghidupi di dalam proses memberikan sebuah oksigen, memberikan sebuah kehidupan di dalam organisasi dan keluarga, dan terakhir adalah kekuatan, kemampuan kita untuk di dalam kita mendriver itu semuanya. Jadi apa ya? Gak iso semangat ngarep tok. Nggak bisa ujung-ujungnya di tengah tiba-tiba mencuat, nggak bisa tiba-tiba menang di akhir. Mana ada cerita yang begitu. Nah yang terjadi adalah biasanya dia mampu dan kuatnya di awal, sudah berhenti, terus di setengah-setengah pasti tidak ada triggernya, terus tidak akan mungkin ada kemenangan. Jadi dipersiapkan ya apapun, latihan training, workshop gitu ya. Tapi kadang ini pasti nih ya, oksigen itu bisa kotor kan. Oke. Ya, artinya ada udara kotor lah. Betul. Dalam mungkin gosip atau krisis ketidakpercayaan. Iya. Gimana mengelolanya ini, Habib? Yang pertama terkait dengan urusan-urusan gosip, urusan hal-hal yang tidak penting gitu ya. Iya. Teman-teman, kita perlu selalu mengingat-ingat dengan baik bahwa pekerjaan pemimpin itu lebih kepada bagaimana dia itu menceritakan atau bercerita atau ngegosip tentang visi besar.
Jadi kita sudah nggak ada di kepala kita tuh mainan terkait dengan sebuah pekerjaan, apalagi bicara tentang orang. Udah nggak ada, Pak. Jadi teman-teman, ayo dimulai dari ruang-ruang coffee shop, dari ruang-ruang kecil cangkruan kita, dari ruang-ruang disitulah kita mulai selalu berpikir tentang visi besar. Seperti dimulai dari dokter tadi membuka acara kita bahwa, ayo gimana ceritanya, gimana caranya kita menjadi bagian dari cerita indah kepemimpinan Indonesia, kepemimpinan dunia. Apa kontribusi kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi bagian dari cerita itu? Supaya nama kita tersebut di dalam proses panjangnya itu, ya. Itu, sehingga kalau seperti itu teman-teman udah nggak sempat menggosip kita apa gitu. Oh, yang kita pikirkan gimana Indonesia ke depan, gimana anak-anak mahasiswa itu bisa menjadi orang-orang yang terpilih di tengah kompetisi pekerjaan, di mana the next future anak-anak muda itu menjadi masa depan iron stock yang memang bisa dihasilkan. Kan itu kepala kita yang jadi pusing untuk memikirkan itu semuanya. Jadi teman-teman, akhirnya kalau kita bicara tentang pekerjaan kita kok begini, si fulan, udah kayak nggak ada, Dok. Karena kita bicara tentang hal yang besar. Kita contoh misalnya dokter untuk mempersiapkan guru besar, itu sudah nggak ada lain cerita-ceritanya. Yang penting penuhi jurnal, penuhi ini. Waktunya tuh habis untuk betul-betul preparing. Jika saatnya nanti guru besar itu siap, guru besar itu jatuh kepada kita, datang kepada kita udah siap semuanya. Bukan hanya sekedar formalitas guru besar, itu namanya. Iya. Tapi bisa memberikan nilai, bisa memberikan kontribusi, dampak gitu. Oke, Dok, kalau sudah seperti itu, Dok, kita diingatkan dengan bukunya Jim Collins terkait dengan good to great, ya. Jadi musuhnya hebat itu ada baik. Nah, di situ dijelaskan, kalau pemimpin itu Anda mau lihat bagaimana impact-nya dan kontribusinya, dokter perlu melihat di tengahnya apa itu noble purpose-nya. Jadi, Dok, kalau memang tujuan kita itu kecil, cukup jadi dosen begitu saja, udah pasti impact-nya dan kontribusinya kecil, Dok. Kalau mau impact dan kontribusinya gede itu noble purpose-nya, tujuan mulia Anda. Saya mau menjadi guru besar, saya menjadi profesor, maka sudah pasti impact-nya akan lebih besar dan kontribusinya akan lebih besar. Selalu itu yang kita koreksi, Dok. Seperti itu. Dengan seperti itu kan akan terus bertumbuh, ya, bersemangat. Untuk tujuannya biar tercapai. Betul. Nah, kan lari ke goalnya. Itu kan yang kita bicarakan tadi, goalnya itu. Nah, goal itu juga yang besar kayak gitu, kalau kita nggak punya engine, nggak tekan, itu yang harus dipelihara. Nggak nyampe gitu loh. Makanya saling terkait. Dan berbahaya sekali pada waktu dokter itu menyiapkan engine yang luar biasa, sekelas Airbus, tapi dokter nggak punya goal, atau goalnya kok remeh-temeh gitu loh. Itu cukup hanya pesawat PTR, Dok. Itu hanya cukup pesawat kecil. Ngapain pakai pesawat gede seperti itu? Artinya apa? Goalnya kurang gede, Dok, gitu loh. Padahal ada peluang. Loh, memungkinkan. Nah, itu yang bisa tentunya masalah ya, kalau kembali ke nilai Islam kan Allah tidak akan membebani seseorang ya. Iya. Kemampuannya betul. Menyesuaikan istilahnya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau mereka dapat tantangan itu, sesungguhnya Tuhan yakin bahwa dia bisa. Nah, kenapa kamu tidak lakukan? Itu. Nah, ini kembali ke ini, Pak, ke leadership engine ya. Iya. Itu kan ada satu yang namanya visi. Betul. Dan hampir semua di universitas, betul, di industri, betul, visinya terus slogannya di dinding. Betul. Nah, pertanyaannya, itu kan sebagai apa ya? Istilahnya semangat harusnya, melihat visi ini harus semangat terus ya, harapannya seperti itu. Betul. Menjadi napas gitu ya. Jadi yang harapannya bagaimana ya, mengubah visi itu menjadi nafas yang dihirup semua yang di situ gitu ya. Yang lingkungan di situ. Nah, gitu ya. Jadi begini, Dok. Banyak orang yang melihat itu visi sebagai slogan doang. Itu masalahnya. Dia tidak menjadikan napas. Dia tidak menghidupi nilai-nilai dari visi itu. Ya. Jadi misalnya in the world class company, in the world kampus kelas dunia. Kelas university. Menjadi kampus yang kelas dunia. Oke. Indikatornya apa? Mungkin indikatornya salah satunya adalah IQ-nya misalnya 6.2 misalnya standarnya dalam rate dunia. Berarti kan kita fokus ke sana dong. Untuk bagaimana kalau kelas itu ya jurnalnya internasional. Yes. Konferensinya internasional. Outputnya juga berinternasional. Dari itu maksudnya. Betul. Nah, kalau itu memang akhirnya menjadi sebuah goal besar yang dikejar. Berarti itu kan, mohon maaf, perlu menjadi gaya hidup di lingkungan itu kan? Nah, iya.
kalau kita mau bicara akhirnya kepemimpinan, selalu bicara modelingnya kan. Pertanyaannya, apakah profesornya begitu? Rektornya, apakah dekannya begitu? Apa ini begitu? Nah kalau enggak, berat untuk bisa menjalankan visi ini menjadi sebuah nafas kehidupan kita, karena tidak menjadi style. Tapi kalau rektornya itu memang dia menjaga jurnal, dekan-dekannya menjaga karya tulis ilmiah, menjaga ritme, stamina belajarnya di perpustakaan, ya pasti muridnya begitu semua dong. Kalau enggak ya mana mungkin begitu yang terjadi gitu. Sama di perusahaan, sama di keluarga, bapak nggak tahu sinau. Wah anaknya opo, bapak nggak tahu ngaji, anaknya opo. Bapak tahu neng masjid kok neng masjid. Itu contoh. Nah, pemimpin harus action dulu. Iya betul. Good to example. Jadi pemimpin keteladanan itu tidak akan bisa digantikan oleh apapun. Kemudian visi, kemudian ada nilai. Iya, value. Nah, value ini kan artinya dibangun ya. Iya. Value sebagai tidak hanya sebagai aturan ya. Iya. Oke lah, kadang mungkin sudah diatur gitu. Untuk mencapai world class university misalkan. Tahapannya ini. Betul. Nah, actionnya kadang di lapangan beda. Nah, itu. Yeah. Itu yang harus di apa ya? Nah, itu istiqomah ya. Yang tadi malam sempat saya webinar juga. Yeah. Ada banyak orang yang tidak sukses itu karena dia nggak konsisten, dok. Nah, itu tadi. Ya kan, padahal konsisten itu ngikat bagaimana kita punya sesuatu itu menuju kepada sesuatu yang kita inginkan, gitu. Nah, jadi dan nilai itu betul-betul menjadi payung buat sebuah visi besarnya. Jadi kalau nilainya apa? Integritas misalnya. Value-nya, visinya apa? Menjadi kampus tingkat internasional. Maka sudah jelas bahwa kita menjadi kampus yang berstandar internasional dengan integritas yang nomor 1. Bukan melacurkan semuanya untuk sampai di posisi itu. Itu akhirnya ya tadi banyak profesor asal cepet. Nah, itu kan tanya. Apalagi sampai mendengar kita guru besar mandul itu kan sayang banget dia di posisinya kan. Nah, jadi bisa juga mereka tidak sadar dong. Tidak sadar. Makanya teman-teman perlu paham bahwa kesadaran understanding itu menjadi rating tertinggi di dalam sebuah pertumbuhan seseorang. Apalagi pemimpin. Nah, untuk selanjutnya terkait empati. Oke. Empati ini biasanya kan terjadi di dalam organisasi industri maupun pemerintah, government dan sebagainya. Nah, bagaimana empati seorang pemimpin gitu ya? Artinya di tengah tekanan target, kan biasanya ada target-target di dalam sebuah organisasi apapun ya. Nah, bagaimana pemimpin dengan empati tanpa kehilangan performa? Iya. Nah, makanya teman-teman, saya mengingatkan sekali lagi kepada saya sendiri, kepada teman-teman para leader semuanya. Ayo, kita tuh punya dua muka katakan, dua muka atau dua fungsi yang berbeda, tapi itu menjadi blending, menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah kan kita sebagai leader, betul nggak? Nah, leader itu orientasinya kepada people, oke? Kita ini kan manajer, yang orientasi kepada tugas kan. Nah, gimana caranya mengkombin itu teman-teman supaya kita punya rasa empati tapi tidak meninggalkan result, ya kan? Saran saya teman-teman, masuk dululah Anda sebagai leader yang bicara tentang people. Disitulah Anda mulai membangun hubungan yang baik sama mereka untuk menanyakan mereka, kenal keluarganya, apa yang dia suka, hot buttonnya, common groundnya dan segala macamnya, untuk menunjukkan bahwa dia itu manusia. Ya. Nah, setelah itu terbangun dengan cukup bagus, maka boleh Anda mulai geser ke kiri untuk menanyakan gimana pekerjaan kemarin, apa yang bisa saya bantu untuk kamu. Disitulah mereka merasa bahwa dia betul-betul dipandang sebagai seorang manusia, dan disitulah keberadaan leader untuk betul-betul mensupport keberadaannya tim kita dengan menanyakan pekerjaannya, apa yang menjadi kesulitannya dan dia disupport. Nah, kalau kita lihat dok, yang terjadi adalah sangat ironis. Setiap orang itu kalau kita lihat menjadi seorang pemimpin, dia langsung directionnya kepada pekerjaan. Nggak nanya bla bla bla, langsung tersusah gimana pekerjaan, laporan gimana, masa jenanya tanpa empati. Nah, pokoknya lu harus selesai. Iya. Aduh. Mereka itu bukan barang. Mereka latar belakang. Iya, mereka bukan robot ya. Bukan robot dok. Mereka punya perasaan, mereka punya rasa. Iya. Itulah dok yang sekarang perlu memang kita pikirkan. Bagaimana kita memimpin. Sudah bukan saatnya lagi memimpin dengan strategik dan logika, tapi bagaimana caranya kita memimpin dengan rasa.
rasa cipta rasa karsa. Iya, bagaimana kita memimpin rasa? Iya. Ya tanyakan dulu dong, dia manusia kok, dia punya keluarga, dia punya ini, dia punya ini, kesulitannya apa. Nah sehingga masuk kepada itu. Bahkan Maxwell selalu mengingatkan kepada kita, ayo akuisisi dulu hatinya sebelum kamu minta tolong tangannya. Itu ya harus ada campur tangan. Nah, ini kan berbahaya buat kita sebagai seorang pemimpin, tiba-tiba orientasinya kepada riset, kepada pekerjaan. Makanya nanti hal-hal yang terjadi kepada tim kita itu kan bukan hanya sekedar angka-angka juga, tapi kan ada banyak sisi dimensi yang memang perlu kita perhatikan juga. Termasuk juga dok, kalau saya lihat perhatikan di dalam monef-monef pekerjaan di organisasi, di bisnis, selalu orientasinya kepada yang dievaluasi, yang dimonef adalah result terkait dengan pencapaian ini dan seterusnya. Nah padahal people-nya sebagai pelaksananya itu nggak pernah dievaluasi. Ini contoh dok misalnya. Kalau kita mau bicara target, ya, berarti kan ada namanya ruang growth, ruang pertumbuhan. Oke, ruang pertumbuhan kenapa kemarin tidak achieve? Misalnya apa? Di Vaskes, di kesehatan misalnya, target kita 5 pasien, cuma dapat 3 pasien. Terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, ruang pertumbuhan itu punya 2 kaki dok. Namanya improvement room dan change rooms. Jadi kalau pertumbuhan tidak terjadi, itu pasti kita perlu pikirkan apa yang perlu kita rubah dan apa yang perlu kita perbaikin. Kenapa kok tidak sesuai target? Ya kan? Dan ini yang sudah otak 2 ini. Kalau kita tidak terpenuhi target, maka apa yang perlu dirubah dan apa yang perlu diperbaikin? Sayangnya itu di angka dok, itu tidak di people. Harusnya kalau tim kita tidak bertumbuh, apa yang harus dia rubah dan apa yang harus kita perbaiki sama dia? Nah itu nggak disentuh sama sekali. Jadi ini yang diutek-utek, ininya enggak. Justru people-nya yang penting. Itu maksud saya dong. Harusnya kan ini. Dengan ini yang digitukan, dia akan bisa berpikir sendiri. Oh kayaknya saya harus rubah cara ngomong saya. Kayaknya yang diperbaharui adalah alat saya. Kayaknya di situ akhirnya muncul turunan-turunan strategik yang sebenarnya nggak perlu leader yang mikirkan. Kalau timnya memang dihebatkan, gitu dok. Jadinya memang campur tangan seorang leader ya, yang mempunyai engine dan oksigennya penuh tadi ya. Betul ya. Akan menghidupkan. Iya, nah menghidupkan kan begitu maksudnya. Jadi yang penting dok, waktu kita punya api itu, yang perlu kita pikirkan adalah tidak serta merta atau melulu bahwa kita menghidupkan apinya dia. Yang penting adalah kita menyadarkan dia bahwa kamu itu punya api yang kamu bisa hidupkan api itu sendiri. Gitu dong. Keren, ya. Jadi bukan aku punya api terus kamu nempel aku jadi hidup kamu. Enggak. Tapi bisa. Kita perlu sadarkan, hey, lu juga punya api. Sama baranya seperti ini. Ada di dalam dirimu, hidupkan itu. Nah, sehingga dia dengan sadar menghidupkan sendiri. Nah, itu kalau terjadi di X berapa orang, disitulah sesungguhnya kontribusi kita bahwa kita mampu menciptakan leader-leader baru yang mereka dengan cara dia sendiri. Iya, membangkitkan ruhnya ya. Iya. Ruhnya yang ini kan pada zombie-zombie semua. Asal bukan leadernya nggak zombie juga. Nah, makanya akhirnya kan dimulai dari pimpinannya itu. Iya, betul. Nah, kalau tadi dokter menyebutkan hukum kedua, nah hukum pertama, hukum lead itu hukum batas dok. Jadi segala sesuatu itu selalu dimulai oleh pemimpinnya dan diakhiri oleh pemimpinnya. Jadi kalau pemimpinnya sudah menentukan batas kepemimpinannya 3 poinnya, ya nggak mungkin anak buahnya 4 dong. Setuju. Memang luar biasa ya tentang kepemimpinan ini ya. Artinya memang sejak Rasulullah pun ya. Iya betul. Artinya pelajaran kepemimpinan ini sudah diajarkan. Betul. Ini Abi, mungkin kita diskusi terkait dengan sebetulnya pelajaran kepemimpinan yang relevan untuk bisnis modern itu apa dari kita tarik zaman Rasulullah. Oke. Nanti teman-teman kita akan melihat ya 2 potret yang berbeda, tapi dia punya benang merah yang sama. Jadi engine itu akan terlihat di kehidupan tokoh-tokoh sekarang ya. Kalau kita lihat Steve Jobs ya, terus juga Elon Musk itu kan dia yang punya engine bagaimana gila banget tak engine-nya lah. Itu gimana mereka bisa mendriver kayak Elon Musk itu timnya bekerja 24 jam sampai tidur di tempatnya, meeting jam 3 malam, meeting jam 2 malam. Kalau nggak siap ya nggak bisa. Mereka bekerja 40 jam, 100 jam dalam 1 pekan. Artinya itu era sekarang. Ya, terus bagaimana kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah manusia? Ya, kalau kita Muslim, bagaimana dalam Sirah Nabawi itu? Yaitu Rasulullah sudah menunjukkan
Bagaimana beliau itu menjaga engine-nya itu tidak cukup hanya untuk urusan kota Mekah saja, tapi beliau mempersiapkan betul engine-nya itu untuk bagaimana menghidupkan para sahabat, membangun kesadaran para sahabat, membangun kesadaran para sahabat, dan para sahabat menghidupkan api-api yang engine yang di dalam dirinya sampai dia mampu mengendalikan 2/3 peradaban dunia. Siar. Betul kan? Mampu menyebarkan agama itu, mampu mempengaruhi 2/3 belahan dunia. Itu wow, kita lihat ya. Nah, pasti kita akan nanya itu bagaimana Rasulullah menjaga itu semuanya, ya. Pasti kalau kita lihat bagaimana karakter beliau. Rasulullah itu adalah yang spektakuler, teman-teman, adalah semuanya adalah bagaimana beliau itu diberikan gelar Al-Amin sebelum risalah kenabiannya turun. Artinya sebelum Nabi pun Rasulullah sudah prepare. Betul, yang tadi kita kan nggak mungkin pada waktu Rasulullah diangkat Nabi, mulai hari ini aku mulai jujur, mulai bisa dipercaya. Kan nggak mungkin itu, semuanya itu sudah dipersiapkan betul. Nah, sama juga para sahabat itu mempersiapkan dirinya juga seperti itu. Elon Musk juga tahu dia resiko yang harus dibayar. Teman-teman, kalau kita ingat 2000 tahun 2022 atau 2023, Elon Musk dinobatkan sebagai orang yang rugi paling besar, 2000 triliun cash. Dan bahkan dia sempat membeli Twitter dengan harga 650 triliun cash juga. Artinya bahwa itu resiko yang dibangun itu terkait dengan mempertahankan mimpinya, terus menyalakan engine-nya, kekuatannya. Jadi resiko-resiko itu yang dia sadar gitu loh untuk dilakukan. Nah, kita kan kembali kepada kita. Nah, bagaimana dengan kita, kesadaran-kesadaran kita yang bangun? Teman-teman, hidup itu selalu bicara tentang bayaran. Anda mau membayar kehidupan Anda itu sekarang atau nanti? Teman-teman, selagi kita masih sehat, kita masih punya segalanya, ayo bayar kehidupan kita itu sekarang. Jangan sampai kita akan membayar kehidupan itu pada waktu kita sudah tua, udah sakit-sakitan, nggak punya apa-apa, ya? Karena nggak ada hidup yang gratis, ini semua di cash itu dibayar. Nah, seperti itu dong. Jadi ini pelajaran penting buat kita, para tokoh-tokoh dunia, para nabi, para sahabat itu memberikan contoh bagaimana beliau-beliau pun juga itu, ya kita katakan Rasulullah itu katakanlah nabi dan rasul misalnya, tidak ada privilege yang menunjukkan bahwa dia itu akhirnya tidak berusaha seperti manusia juga. Ya, di dalam beberapa perang Rasulullah juga giginya, gerahamnya berdarah, ya. Bahkan perang Uhud juga kalau kita lihat, seandainya trompahnya diperas itu juga akan ada darah. Artinya ya Rasulullah melakukan seperti itu semuanya. Tapi beliau menunjukkan bahwa dia punya engine, punya kekuatan yang hadir di tengah-tengah timnya. Ya ada cerita Rasulullah itu kabur duluan, terus sembunyi gitu, tidak. Tapi karena kecintaannya para sahabat yang dia menutup badan Rasulullah supaya jangan ditembak, jangan dipanah, jangan dilukain, itu karena rasa cintanya. Tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan medan tempurnya. Sama juga teman-teman, kita sebagai leader, di tengah kondisi-kondisi bisnis kita terjepit, di tengah-tengah kondisi proyek-proyek di kampus kita terjepit, kita ada di tengah di situ. Hadapi ya. Dan tunjukkan pada mereka bahwa saya pemimpin ada di tengah Anda. Nah, pemimpinnya seperti itu teman-teman, udah pasti engine-nya itu membara, nggak mungkin redup dia. Nah, seperti itu. Karena memang udah dipersiapkan. Tapi luar biasanya Rasulullah ya, SAW ini ya, mempersiapkan sahabat empat ini ya. Ini kan luar biasa ya. Betul. Tapi memang harus seperti itu ya. Artinya sunatullah gitu ya. Untuk kolaborasi itu ya. Kalau kita lihat dok, yang lebih spektakuler lagi itu menyiapkan Bilal dok. Ini menarik. Bayangkan dari budak menjadi seorang pemimpin ya. Bahkan suatu ketika pada waktu suatu khalifah, mungkin kalau tidak salah Umar itu atau Abu Bakar itu, dia itu mencari Bilal, kemana-mana nggak ketemu, sembunyi dia. Kenapa? Mau dikasih gelar, mau dijadikan amir di gubernur di kota tertentu, dia sembunyi. Tidak mau menerima itu, hanya ingin menerima status yang sangat mulia berupa tukang adzan dari Rasulullah. Lebih baik itu ya? Lebih baik itu gitu. Jadi bagaimana leader itu memberikan sebuah kebanggaan kepada timnya, yang akhirnya dikasih jabatan, tidak, saya lebih suka bagaimana. Sama juga misalnya, kita punya orang keuangan misalnya, dan kita berikan sama mereka, thank you. Kamu adalah penjaga perusahaan. Kamu menjaga setiap ₹1. Nah, saking bangganya seperti itu, dipromosikan kamu jadi pimpinan yang enggak, aku akan menjaga ini saja. Karena gelar ini bagi saya sudah sangat terhormat. Misalnya seperti itu dok. Ya.
Makanya bagaimana di perusahaan-perusahaan itu banyak bagian-bagian yang memberikan sesuatu jabatan itu yang apa ya, membuat orang tuh bangga. Kenapa ada banyak perusahaan yang tidak menyebut OB tapi general support? Ya karena ingin menghargai bahwa tanpa dia, udah ini ya, ada agak mengarah ke sana ya. Udah OB lagi kan. Iya. General support. GS ya, general support GS. ya. Gitu. Jadi, dan ya gak enak jadi OB juga itu. Mungkin ini salah satu ajaran Umar bin Khattab itu kan mencontohkan keadilan yang menghidupkan sistem. Betul. Iya. Bagaimana menerjemahkan keadilan menjadi kebijakan operasional. Betul. Dan kalau dokter perhatikan, 4 sahabat itu juga dia punya keunikan dan dia mampu mentransformasikan hal-hal yang memang diturunkan Rasulullah itu, tapi memang kekinian dalam konteksnya. Itu yang kita perlu belajar. Makanya dok, kita selalu diingatkan bahwa pemimpin itu perlu membaca sejarah dan perlu dekat dengan sejarah, karena ada semua di situ. Dan sejarah itu berulang, dok. Berulang itu, tapi ingat, hanya yang siap, yang enggak ditinggal mana. Jadi itu pada sesi ini kan harapannya api kepemimpinan baik di zaman Rasulullah mau ditarik ke zaman modern, itu yang harus kita pertahankan. Betul, tetap dia akan relevan. Iya, betul sekali. Karena semua pemimpin hebat itu juga pasti menjaga api itu. Kemudian masuk ke ini membawa tim ya. Jadi frame big practice ya. Ada survive, ada revive, ada thrive ya. Langkah, urutan, batas waktu gitu ya. Jadi perlu di fase-fase ini perlu diatur, dikomunikasikan oleh seorang leader. Ya, dalam apa menjalankan apapun di organisasi gitu ya. Sebelum tim ya, kita akan melihat fenomena yang sebenarnya terjadi banyak di teman-teman para pemimpin, khususnya di startup. Contohnya, pada waktu kami juga merintis fasilitas kesehatan sebelum jadi klinik atau prepare jadi rumah sakit, selalu kita mulai dari praktik pribadi, terus nambah orang, ya, terus nambah tim dan seterusnya. Nah, teman-teman, pada waktu kita jadi perintis seperti ini, overall apapun yang Anda lakukan tidak ada yang salah. Tapi ingat teman-teman, pada waktu Anda sudah grow, to Z-nya udah berbeda, nggak bisa dipakai kayak kemarin. Jadi strategi yang kemarin itu nggak bisa dipakai sekarang, apalagi the next. Maksudnya teman-teman perlu paham di fase apa, bahwa aku sudah tidak bisa seperti itu lagi. Gitu. Sama juga nanti tim. Jadi bagaimana mereka itu kita dapatkan, terus kita bangun, terus kita kuatkan, terus kita akhirnya dorong dan kita jadikan sebagai seorang pemimpin. Nah, fase-fase itu juga harus perlu diperhatikan dengan cukup baik gitu loh. Karena kalau tidak nanti ada sebuah proses yang terlompatin atau ada sebuah proses yang tidak matang. Nah, seperti itu dok. Jadi penting banget. Makanya kalau dari awal misalnya, pastikan rekrutmen itu benar-benar yang sesuai dengan yang kita mau. Dan kalau saya perhatikan, syarat minimal orang yang bisa kita libatkan untuk di dalam bisnis kita, mimpi kita, termasuk di dalam perusahaan kita, dan nanti kalau mau kita akan kasih wewenang, saran saya adalah 2 syaratnya terpenuhi minimal. Yang pertama adalah kepatuhan yang penuh, dan yang kedua adalah loyalitas yang tunggal. Baru kita kasih wewenang. Ini banyak pemimpin yang tidak mendapatkan persyaratan itu, tapi sudah dikasih wewenang. Akhirnya ya belum matang ya. Fraud dan segala macamnya. Sudah dikasih jawab yang besar. Betul. Akhirnya ya tahu sendiri lah. Kalau dibahas kan ya. Tapi kembali ke budaya. Yes. Ya, artinya ada 3 desain budaya dalam kebiasaan membangun tim ya. Ada ritual, ada bahasa, ada simbol ya. Itu untuk mempercepat perubahan budaya dalam organisasi gitu ya. Itu ada terus disuarakan gitu ya. Iya. Jadi yang pertama kalau kita bicara budaya, yang pertama adalah saya selalu bilang sama teman-teman, budaya itu cepet-cepetan deh. Maksudnya gimana? Kalau di dalam komunitas pekerjaan teman-teman tim itu tidak ada budaya yang segera kita turunkan, mereka akan membuat budaya sendiri. Contoh, kerja kita gak ada aturan nih. Oh itu mereka akan buat aturan sendiri. Begitu kita membuat regulasi, rejection, tertolak. Kan biasanya nggak ada jam pak, ini kok ada jam. Kan biasanya nggak ada seragam pak, ini kok ada seragam. Apa? Kesuwen. Nah,
Terus gimana membuat budaya atau culture? Teman-teman semuanya, saya pesan kepada siapapun yang menjadi pemimpin, business owner, khususnya di bisnis, khususnya atau di organisasi, bahwa culture itu teman-teman, Anda nggak usah repot-repot mengcopy, meminjam, atau meniru perusahaan-perusahaan besar. Karena culture itu sebenarnya turun dari apa? Mentalitas pemimpinnya. Melalui, nah ini dua, dok. Melalui apa? Kebiasaan dan keteladanan. Maka kalau mau buat culture itu, ya tekan iki. Kebiasaan apa dan contoh apa yang diberikan ownernya, itu jadi culture dong. Gak bisa kita mencontoh Google, Apple, terus kita pakai gak iso jurang wong sing ketok iku loro iku. Berarti ya ada di organisasi itu. Iya kan dari pimpinannya. Bukan nggak bisa. Kan dia nggak pernah lihat yang dicontoh itu. Nah, yang dilihat ada juragannya. Nah, juragan itu apa yang akhirnya turun menjadi budaya? Ya dua itu. Pertanyaannya selalu apa kebiasaan Anda? Apa contoh yang Anda berikan? Coba dok. Sudah kita bisa melihat sendiri. Oh, nah kebiasaan ini sampai niku terlambat. Ya itu ya sudah. Kami juga ikut loh. Nah, ya gitu. Contohnya terus juga apa namanya? Apa yang dicontohkan juga? Oh, begitu caranya ya kalau dia kalau ketemu supplier, kalau ketemu customer, kalau dikomplain, oh dia menghindar, kita yang suruh ke sana. Itu kan contoh yang ditunjukkan. Harusnya ya dihadapi. Nah itu maksudnya, Jadi kalau itu yang dilakukan, teman-teman tuh nggak usah buat protap, nggak usah buat manual, ya otomatis anak-anak akan melihat juragannya. Oh caranya handle tuh begitu. Oh caranya komplain orang tuh gimana? Mendudukkan dulu, dikasih minum, gini. Atau kalau kita lihat, oh begitu, nangani komplain kudu kalau marang kering gitu. Oh ngono ta. Ditiru Pak itu Pak. Iya, itu. Aduh, apa enggak? Jadi teman-teman nggak usah berpikir jauh budaya itu harus seperti apa di organisasi kalau di mata-mata kuliah seperti itu. Nggak begitu, intinya cuma begitu teman-teman. Ya, yang dilakukan di perusahaan Anda pimpinannya gimana? Yes, makanya bangun budaya itu dari couple kalau dia bisnis. Contoh misalnya, kalau saya orangnya disiplin, istri saya orangnya humble, ya jadikan dua itu menjadi nilai di dalam culture Anda, dalam bisnis Anda. Bisnis kami adalah, pokoknya adalah disiplin melayani, disiplin aturannya segala macamnya, tapi apa? Humble kepada customer, humble kepada pasien. Maka anak-anak juga begitu, disiplin laporannya, disiplin datangnya. Tapi yang humble dia kalau melayani pasien, humble dia kalau dia menerima komplain. Dari mana itu semuanya? Apa ada training? Ya ada sih training, tapi intinya juragannya menunjukkan itu gitu loh. Sehingga kita nggak perlu ada slogan dok, senyumlah yang ramah, nggak perlu kayak gitu semuanya. Automatically karena itu muncul dari pemimpinnya yang ditiru dengan dilihat dengan mata kepala mereka. Oleh karena itu ada kaidah yang mengatakan dok bahwa betul memang pemimpin itu kita mendengar apa yang kita omongkan, tapi kita akan sepakat dok bahwa tetap semua kita akan melihat apa yang dia lakukan. Iya, ya, salah satu untuk menyalahkan makna kerja kan itu ya. Betul, memberikan meaning. Bagaimana di dalam organisasi leader tadi membuat sebuah engineering of soul. Iya. Ya. Ruhnya itu. Iya. Engineering of soul yang tentunya bisa jadi tool ya. Betul. Kanvas. Betul. Favorit ya, entah menggunakan playbook, commitment card, gitu ya. Atau purpose map, gitu ya. Nah, itu atau legacy wall. Nah, itu bisa bagaimana menghidupkan mereka, para timnya, betul, ya. Betul. Ini loh makna kerjanya dalam organisasi kita, gitu ya. Iya. Nah, Anda bayangkan dong, itu kalau semua desain indah terhadap pengembangan seseorang itu tidak muncul dari leadernya dan tidak dilakukan, itu kan sayang banget yang begitu-begitu dong. Padahal kalau mereka mau mencontoh bisa. Ayo teman-teman, buatlah purpose apa Anda memaknai. Kalau saya memaknai melayani orang itu ibadah. Ayo kalau kamu apa? Ayo ditempel. Ayo itu janjimu ya, komitmen ya, gini-gini. Itu kan bisa. Leadernya mudeng dong. Ya. Enggak kan ya? Ya enggak perlu belajar training sama bidar wis. Bukan, maksud saya nih. Aduh kasihan, kasihan tim-tim yang pemimpin harus belajar loh. Iya. Tidak kasihan kan tim-tim itu. Tidak rutinitas. Iya.
Jadi ya, perlu ada tadi engine itu perlu diisi dengan oksigen terus. Ya, kita itu perlu olahraga tiap pagi gitu ya. Betul. Nah, teori ini. Ya kita perlu semangat seperti itu gitu ya. Iya, iya. Tapi kan dokter kan sudah baik. Baik to word. Baik itu semua. Dalam arti kita berolahraga, dalam arti kita kebaikan untuk semuanya. Gitu ya, Abi ya. Nah, yang terakhir nih Abi ya. Ya, menyalakan api dalam diri kepemimpinan. Itu kan kadang ada ya jitu ayankus mungkin ya, kayak sama seperti iman dia, kadang turun itu ya. Jadi untuk konsisten gitu ya. Betul. Leader itu harus terjaga gitu ya. Ya oke lah yang nama manusiawi ya katanya, yang namanya agak turun dikit ritmenya itu ya. Tapi kan itu ya akan balik nanti ya, kalau lu sebagai leader males ya, lihat nanti gimana tim kamu. Nah, itu artinya tuh apinya harus terus dinyalakan. Nah, gimana? Iya, ya. Selalu kita diingatkan dengan 3 hal penting kalau kita mau menjaga itu semuanya. Yang pertama adalah konsisten memang. Konsisten. Sudah lakukan. Makanya saya bilang teman-teman kalau membangun pertumbuhan dirimu itu adalah yang I love my job. Anda suka itu. Ya, kalau Anda mau sehat dengan sepeda lakukan. Bukan senang sepeda katanya sepeda itu. Pesan apalah lu gitu lah. Lakukan itu. Pokoknya sudahlah yang kamu paling suka. Karena paling berat dan paling gak enak itu jadi orang lain gitu. Ya kan? Iya, jadi konsisten. Terus yang kedua adalah perlu punya karakter yang cukup kuat. Ya, dan yang terakhir adalah memang ketangguhan. Nah, itu yang perlu dijaga. Dan tangguh itu bukan berarti nyala terus, yo iso mati, tapi blub lagi, blub. Maka orang yang hebat di atas ring itu adalah bukan orang yang bertahan 12 ronde, tapi yang dia pukul bangun lagi, dipukul bangun lagi, dipukul lagi. Maka selalu saya bilang teman-teman, paling berat itu mengalahkan orang yang tidak mau menyerah. Dan itu adalah orang yang nggak bisa dikalahkan. Betul sekali. Nah, oleh karena itu kita jangan pernah menyerah untuk bisa menjaga api harapan itu, api kepemimpinan itu. Karena sekali lagi dari awal kita sampaikan bahwa pemimpin adalah penyambung penyebar dan penyampai sebuah harapan. Nah, itu kudune nampak di kita. Gitu kan. Oke, terima kasih Happy. Kita telah membahas luar biasa leadership engine gitu. Jadi harapannya para pemimpin terkhusus di Indonesia ya, dimanapun, di organisasi manapun ya, di industri, di government ya, di akademik ya, akan terus menyala api kepemimpinannya, memberikan sebuah ruh ya, memberikan sebuah oksigen, harapan ya terhadap para timnya. Itu akan insya Allah sukses ya, sesuai dengan apa yang tadi juga disinggung. Demikian juga Rasulullah waktu itu sahabat-sahabatnya selalu untuk memberikan sebuah api kepemimpinan itu dalam gerakannya, aktivitasnya dalam kehidupannya. Terima kasih Abi. Yes, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.